Ya. Yang pertama, jelas yang paling penting itu adalah tamu. Ini kartu pertama yang kita terbitkan dan hanya diberikan kepada tamu yang memang mempunyai kepentingan mendesak untuk berkunjung ke dalam Bumi Sentosa. Karena itu jumlahnya nggak banyak kan ini. Karena perhitungan kita dalam sehari itu cukup lah. Nah, daftarnya juga sudah diberikan waktu itu. Jangan malas mengisi, jangan malas menarik KTP. Tarik KTP-nya, berikan kartu ini, lalu ditukar kalau sudah mau pulang. Tapi kalau terlalu lama, kita juga harus waspada. Wah, ini dari jam 8 pagi datang sampai jam 3 sore kok belum pulang, ada apa? Bolehlah dicek ke alamat yang bersangkutan. Oh, ternyata betulin mobil, ternyata betulin sumur, oke, yang penting jelas. Tapi jangan lalu dibiarkan. Nah, mungkin kita oke lah kecolongan, Pak saya ada urgent di B6 nomor 9, datang jam 2 sore sampai asar katanya, sampai maghrib belum pulang, cek lah, oh ternyata buka puasa. Nah, kita bisa ingetin, Pak nggak boleh kalau begini ya. Kalau mereka komplain juga silahkan komplainnya jangan ke saya, Pak, kita hanya menjalankan tugas, begitu aja lah. Komplainnya ke BCC atau ke Pak RW, ke BCC boleh. Nah, bagaimana sekarang cara kita? Nah, ini yang dimaksud tadi Pak Agus punya ide, ayo kita bersimulasi. Kalau ada tamu yang datang misalnya, ya, tamu yang datang, lalu sikap kita akan seperti apa? Nah, oke, dua anggota maju Pak Agus. Ya bawa motor atau bawa mobil? Bawa mobil lah, karena bawa mobil. Enggak penting-penting amat lah. Mungkin malah justru mungkin diundang, saya warganya dari dalam. Nah, silakan. Nanti kita lihat apa yang akan dilakukan Aceh. Kalau betul kita apresiasi, kalau salah kita koreksi bersama-sama ya. Jadi ini untuk kepentingan bersama ini. Silakan Pak Iwan. Nah, stop, oke. Halo Pak, ada apa Pak? Selamat sore. Ya, selamat sore. Kenapa Pak? Kemana Bapak tujuannya? Oh, saya mau ke rumah teman saya Pak, di dalam Pak, teman saya. Pak Agung Pak. Tadi dulu Pak ya, saya pengen tahu jelas. Bapak bisa hubungi. Oh, ini saya penting Pak, nggak ada waktu saya nih Pak. Mohon maaf Bapak. Karena ini Pak, Ya, tahan dulu. saya lagi ditunggu nih Pak. Aduh, gimana ini? Saya udah tunggu nih, enggak. Mohon maaf ya, tunggu dulu ya. Saya minta konfirmasinya, tolong telepon dulu biar jelas. Ya. Nanti kalau misalkan dari pihak warga sudah jelas, bisa saya izinkan kalau. Aduh, saya nggak ada pulsa ini gimana Pak? Oh, nggak bisa Udah Bapak. ditunggu Iya, nih Pak. mohon maaf ya, mohon maaf. Bapak dia tolong pinggir dulu, telepon dulu. Ya udah, ayo udah. Oke, makasih Pak. Nah, karena bisa jadi saya juga akan bohong. Saya LC itu Pak Iwan tamu penting, padahal saya nggak penting, gitu loh. Nah, ini yang perlu harus keperluannya apa? Kalau misalkan ngotot penting, oke, saya izinkan Pak, kita berikan kartu, ganti KTP ya. Monitor, ini Pak, ada nama tamu namanya Iwan, datang ke rumahnya Agung, blok sekian-sekian, 1 jam, 2 jam, belum kelar, samperin, monitor. Ya, kalau ternyata tidak ada kepentingan, minta dengan sopan, Pak, waktunya sudah habis, kami persilahkan pulang atau kembali ke rumah lah. Intinya sudah selesai. Ya. Tukang servis saja yang saya panggil naik motor. Betul. Pak, kemana Pak? Ada KTP Pak? Ada. Saya minta KTP atau Pak identitas Pak? Maksudnya buat apa? Untuk laporan Pak. Bang pegang ini KTP saya ambil untuk laporan Pak. Masalahnya kan pendataan Pak ya. Silakan pegang ini KTP, jangan sampai hilang. Ini kalau sampai hilang kena sanksi Bapak. Oke. Siap Pak. Ambil KTP. Nanti pas pulang Ya. ditukar. Siap. Ya, ditukar. Nah, ada baiknya Pak Asep atau Pak Ukar, Pak Asep minta Pak Ukar telepon dulu Pak, bener nggak? Bapak mau betulin nasi di rumahnya Pak Ati, ya. Pak Agung dulu biar ngomong. Nah, telepon, oke Pak Asep, Pak Ukar betul itu servis AC ke rumah, silahkan diizinkan. Ya, ini saya ceritakan, tapi ada yang seperti itu. Orang-orang yang merasa mungkin punya pangkat, punya jabatan, semenang-menang dengan kita itu banyak. Karena itu udahlah, misalkan mentok sesuatu, ya udah Pak, saya lapor ke BCC saja. Nanti biar BCC yang mutusin. Nah, pada saat itu silahkan hubungi saya. Betul, saya tegur. Emang betul, dia kadang kalau masuk kayak masker, cuman kalau udah sampai lokasi dalam nggak pernah pakai masker. Ya, memang. Tapi alhamdulillah, tapi saya tegur barusan.
yang penting prinsipnya gini, kita ngerti lah, kalau tukang kerja pakai masker ya repot. Karena kan mau nggak mau nafas kita kan jadi terhalangi. Kalau mereka kerja keras terus pakai masker memang mengganggu. Yang penting paling tidak kalaupun tidak dipakai diturunkan. Jadi, kartu pedagang, alhamdulillah kalau pedagang udah semuanya ya. Tapi apabila ada yang enggak, ingetin. Kita beri pelajaran sekali-kali, begitu tidak pakai, enggak boleh masuk. Itu namanya shock. Tapi saya akan cerita ke teman saya, penjual pempek, sayur misalkan, tadi aku nggak boleh masuk gara-gara lupa kartu. Makanya kamu jangan lupa, nanti malah nggak boleh masuk. Ini yang dinamakan shock terapi. Begitu kejadian dengan orang lain dan itu mengganggu mereka, maka mereka akan memberitahukan kepada yang lain agar tidak berbuat yang sama. Nah, kurangi lagi satu. Nah, kartu yang ketiga, ini sedang kita lakukan ya, prosesnya baru berjalan, adalah kartu pekerja rumah tangga atau PRT. Siapa yang disebut dengan PRT? 1. Asisten rumah tangga, bibi-bibi, mbak-mbak, teteh-teteh. 2. Sopir, ya, sopir pribadi yang setiap pagi datang ke rumah, nganter, setelah itu sore pulang lagi seperti pembantu juga. 3. Babysitter atau suster, ada kan? Yang kalau babysitter biasanya menginap. Suster ada yang menginap, ada yang enggak. Kalau ada yang tuan rumahnya sakit dia atau anak kecil dia merawatnya. Pekerja harian kayak tukang, kayak yang bersihin kebun, rumah. Nah itu sekarang harus pakai ini. Ada yang merah, ada yang ungu, ini sama. Nah ini diberikan kepada semua PRT atau pekerja rumah tangga yang saya sebut tadi. Bibi-bibi, teteh-teteh, sopir, mamang-mamang yang nganterin, misalkan Pak Sofyan punya tukang nganter galon, ya itu termasuk. Nah, artinya apa? Sekarang kalau tidak ada kalau ada warga dari luar BS yang berada di dalam BS tidak pakai kartu, berarti dia masuknya tanpa izin. Karena semua kita sudah lengkapi kartu. Nah, yang sedang diurus sekarang pemulung. Pemulung masih memang harus didata, karena kita akan kasih kartu pemulung. Jadi kita tidak membatasi mereka mencari rezeki di sini, silahkan, tetapi pakai kartunya. Ya, jadi hak mereka untuk mencari rezeki kita tidak bahas. Mulai besok atau mulai hari ini, kalau ada yang belum, ingatkan. Kalau perlu shock terapi tadi, nggak boleh masuk. Loh Pak, saya nggak boleh masuk kalau nggak pakai kartu beginian. Agar mereka datang ngambil. Saya kadang-kadang juga kita di BCC, mereka kalau daftar, ya warga itu kalau ada, nggak semua, sedikit saja. Warga udah daftar, ngotot ke kita, Pak, saya udah daftar, dicetak dong cepet Pak, sudah daftar, dicetak dong. Giliran dicetak nggak diambil. Ya kadang-kadang kan bikin kesel itu, tapi ya itulah. Memang kita harus ikhlas dari situ, itu komitmen kita dari sana. Tapi memang nggak semua warga begitu, tapi ada yang seperti itu. Nah, kepada warga yang seperti ini kita ingatkan dengan cara seperti apa ya? Kadang-kadang agak keras sedikit nggak apa-apa. Nggak pakai kartu nggak boleh masuk. Loh Pak, saya kan udah, ya diambil dulu kartunya, baru boleh kerja. Jadi ini juga lagi-lagi shock terapi biar, kamu kalau nggak bawa kartu nggak boleh. Total masuk. Kita produksi ini 200 sampai 260. Jadi kira-kira 200-an itu bibi-bibi, sopir itu ada 10 atau 15, yang lain tukang. Jadi kalau mereka sampai belum punya, berarti satu, antara belum ngambil atau belum daftar. Kalau belum daftar, berarti orangnya memang tidak perhatian. Karena kita minta daftar dan kita sediakan pendaftarannya itu sudah sejak 2 minggu yang lalu. Hampir tiap hari kita ingatkan lewat RT daftar, yang belum daftar, agar tidak kesusahan nanti kalau di pos satpam. Tapi kalaupun yang tak sebutin tadi ada yang lain, kamu bilang ke orangnya, lapor Pak ke BCC. Yang penting intinya, kalau nggak punya kartu ini ya nggak boleh masuk. Kalau nggak punya kartu ini ya nggak boleh masuk.
Ya, perkara nanti dia dapat kartu ini atau kartu ini biar di sisi aja yang tadi. Tapi begitu kamu lihat ada sopir nggak pakai kartu, Pak kartunya mana? Saya belum punya Pak, Bapak nggak boleh masuk atau antar ke BCC untuk sore ya katanya. Karena puasa kan kita cuma buka sore. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya?